Kita kembali lanjutkan one on the spot, masih bersama Gubernur Jawa Barat, Kang Deddy. Ini kebijakan Anda di dunia pendidikan juga sangat menarik ini. Ibu-ibu juga sebagian mendukung nih, melarang study tour, karena ini juga sumber masalah bagi banyak orang. Ya problemnya kan begini, Mbak. Kan pemerintah sudah menggratiskan pendidikan. Mensubsidi pendidikan dengan nilai yang relatif sangat besar. Artinya bahwa tujuannya adalah meringankan beban orang tua. Betul. Nah, pertanyaannya adalah pemerintah sudah subsidi pendidikan, membiayai seluruh proses pendidikan. Tapi kalau di sekolahnya masih ada biaya-biaya pungutan, anak-anaknya masih jajan tiap hari, kemudian nanti ada studi tour dan sejenisnya. Terus apa artinya biaya produksi pendidikan yang disubsidikan dengan anggaran 20% dari total APBN dan APBD ini? Kan jadi tidak ada makna. Akhirnya orang tua itu tidak merasa sekolah gratis. Tetap ada biaya tambahan yang harus dikeluarkan. Gratis bohong. Belum lagi wisuda, dari TK wisuda. Bayangin TK wisuda. SD wisuda. Dan yang paling lucu lagi, Mbak, mohon maaf ya. Ini anak-anak TK suka ada kegiatan manasik haji. Pertanyaannya adalah, kan anak TK mah belum wajib haji. Oke, katanya itu pendidikan untuk ke depan. Toh kalau kita mau haji juga manasik lagi. Malah lebih ingat kalau pas mau berangkat kan diingatkan ya. Yang mau pergi haji juga tidak manasik, tetap aja pas ikut haji mah bisa juga. Artinya saya dulu pergi haji tidak ikut latihan manasik sekalipun. Ikut haji ikut aja, tinggal ikutan baca doa. Sederhana. Jadi banyak hal-hal yang harus dihilangkan ya, hal-hal yang menambah biaya untuk pendidikan. Bayangin SD wisuda, TK wisuda, SMP wisuda, SMA wisuda, Mbak. Begini, saya kan nanya ke kepala sekolah. Ini apa, Pak? Di kelas itu ada klub kelas. Klub kelas itu bikin seragam sendiri. Bikin jaket alma mater sendiri. Bikin kegiatan belajar di ruang sekolah sendiri. Ujung dari semua itu adalah iuran. Jadi intinya itu yang harus dipangkas ya. Nanti Pak ada Bob. kenaikan kelas, ada perpisahan. Bukan kayak zaman saya bikin panitia. Pakai event organizer. Panggil artis dari Jakarta. Kontrak artisnya 150 juta. Di sekolah. Jadi nggak ada lagi tampilan anak ke sekolah, ke depan baca puisi, main drama. Nggak ada lagi. Semuanya sudah band papan atas, pakai event organizer. Akhirnya biaya perpisahannya jadi membengkak jadinya. Biaya pikniknya 3,5 juta. Pikniknya 3,5 juta. Uang sakunya, oleh-olehnya 5,5 juta. Kenapa itu terjadi? Saya ini tukang keliling. Saya ini sering, Mbak, keliling ketemu orang nangis, ibu-ibu, Pak, anak saya mau ini. Ya, saya sering bantu 2 juta, 3 juta. Saya bayangkan, nah, oke, yang misalnya bertemu dibantu, yang tidak dibantu pinjam apa orang Jawa Barat? Bank Emok, bank keliling. Bang Emok pinjol. Bang Emok itu bank 10% bunganya. Disebutnya Bang Emok. Di atas Bang Emok ada bank keliling. Setelah itu ada pinjol. Di atas keliling ada pinjol. Nanti spekulasi, ngadu nasib, judol. Dan itu Jawa Barat ranking pertama. Kan saya harus mencoba untuk menekan angka pengeluaran orang tua itu menjadi sekecil mungkin. Karena negara sudah beri subsidi. Kang, yang menarik lagi, Anda juga menetapkan ini anak SD, anak kecil nggak perlu diantar orang tua ke sekolah. Kenapa? Apa penting yang harus Anda tumbuhkan nilai di situ? Nanti kita lihat jaraknya. Misalnya kalau ada di sebuah kampung, kampungnya aman, di jalannya aman, ya ke sekolah jalan kaki saja. Tapi kalau di daerah perkotaan tidak nyaman, tidak aman, rawan, ya antar sama orang tuanya. Tapi nganternya sampai gerbang dong. Gak usah masuk sampai ke dalam sekolah. Kan? Ikut sekolah lagi. Masuk, anak-anaknya masuk ke gerbang, gerbangnya dikunci. Selama proses pembelajaran tidak boleh ada yang masuk kecuali izin security atau izin petugas piket. Kan biasanya ada petugas piketnya. Apa budaya yang ingin Anda timbulkan dengan aturan ini? Ya orang tuanya produktif, ibunya pulang ke rumah, di rumahnya masak buat anaknya pulang sekolah. Bukan ngegosip di sekolah. Di rumahnya masak buat suaminya pulang kerja. Kalau dia tidak punya pekerjaan, kalau nggak punya pekerjaan, kalau punya pekerjaan kan ibu-ibu nggak mungkin nongkrong. Ini kan kebalik, dia masuk ruang kantin, kumpul sama ibu-ibunya. Nanti pakai bajunya matching semuanya. Kemudian panas-panasan. Uang lagi tuh nanti beli baju seragam. Dress code apa? Iya, dress code. Dress code, kerudungnya. Kan menjadi biaya lagi. Sedangkan suaminya pulang ke rumah nggak ada yang masakin. Masuk akal juga. Beli lagi. Nah terus nanti di sekolah tergantung tingkatan ekonomi. Tingkatan ekonominya bisa support gurunya.
bisa support proses pendidikannya. Karena bisa support gurunya, bisa support pendidikannya, maka dia berkuasa di kelasnya. Berpengaruh ke nilai anaknya. Berpengaruh ke nilai anaknya, dan kalau mau tampil anaknya duluan. Penting ini Kang, mungkin ini hal yang nggak pernah terperhatikan ya, tapi fakta adanya begitu. Makanya saya ini gubernur, bukan hanya gubernur struktural jabatan, saya juga gubernur culture, gubernur kebudayaan. Artinya, kalau saya suruh jadi gubernur hanya bangun jalan, bangun jembatan, bangun irigasi, bangun sekolah, bangun PJU, bangun taman, bangun daerah rekreasi, kasih waktu 3 tahun, selesai semuanya. Tapi membangun kultur masyarakat itu yang berat bangun culture itu yang harus saya lakukan. Dan itu bukan perkara gampang. Orang Jawa Barat itu punya karakter yang harus dirubah. Kajanin teing tekor asal sohor. Biar apa? Biar ya, tekor asal kesohor. Dompetnya, walaupun tekor dapurnya, walaupun tekor celengannya, yang penting saya dikenal. Oh, saya punya itu ininya Juragan Bogor, biar tekor asal kesohor. Begitu ya, Bu ya. Orang Jawa Barat. Makanya pinjolnya ranking pertama. Kan gitu, ini kan yang ingin mindsetnya saya rubah. Bukan pekerjaan mudah, tapi bukannya tidak mungkin. Makanya kan sampai kebijakan saya nanti itu adalah, kalau di sekolahnya sudah makan siangnya bergizi dan disiapkan oleh negara, maka anak-anaknya harus nabung sebagai investasi. Kan negara ngeluarin biaya, ini duitnya disimpan. Jangan ini makan ya disubsidi, habis itu jajan lagi, buat habis gaya 30.000. Ya buat apa negara subsidi? Nah, terakhir Kang Deddy, KDM yang juga ini kayaknya disambut gembira oleh masyarakat di Jawa Barat. Ini saya sempat lihat tuh, katanya yang bayar pajak belum bayar pajak tertunda bertahun-tahun 2004, 2024 ke bawah dihilangkan pajaknya. Benar. Itu gimana? Saya banyak baca komennya. Gimana caranya Pak Gubernur? Prosedurnya seperti apa? Gini loh. Berapa sih saya nanya yang nunggak kendaraan bermotor? Itu 6 juta. Saya bilang yang 6 juta ini kamu nggak ngapa-ngapain, malah nggak akan bayar. Jadi harus datang kemana? Ya bukan, 6 juta yang nunggak itu nggak mungkin bayar. Diputihkan, nggak ada bukan kemampuan. Karena kalau bayar kan harus didenda. Ya. Udah deh, daripada dia takut datang karena didenda, udah dendanya hilangin. Tunggakan ke belakangnya hilangin. Dan ini mau lebaran. Ini kan kita lebaran itu saling maaf-maafan. Jadi yang nggak bayar pajak ya dimaafin. Kan saya mohon dimaafkan, Gubernur Jawa Barat belum bisa memberikan layanan yang terbaik buat masyarakat. Jalannya masih pada jelek, sekolahnya masih banyak yang jelek, masih ada banjir, maafin dong. Tetapi saya juga memaafkan rakyat saya yang nunggak pajak kendaraan bermotor yang jumlahnya 6 juta kendaraan bermotor. Caranya bagaimana? Nanti tanggal 11 April sampai 6 Juni tinggal datang ke kantor Samsat, bawa itu BPKB dan STNK-nya, kemudian sampaikan, kemudian isi daftar aplikasi, kemudian bayar yang tahun 2025. Itu langsung happy itu warga Jawa Barat tuh kayaknya. Lunas. Nah 2025, tapi kesempatan pengampunannya hanya berlaku setelah Lebaran saja. Lewat dari itu udah tidak ada ampun lagi. Ya mungkin ini jadi warga Jawa Barat nih perhatian nih. Tidak ada ampunnya apa? Saya sudah punya sistem dah. Nanti motornya nggak bisa lewat. Sistemnya seperti apa tuh? Udah nanti rahasia dong. Nanti motor-motor yang tidak bayar pajak nggak bisa lewat jalan kabupaten, nggak bisa lewat jalan provinsi. Akan terdeteksi? Dan tidak bisa jalan. Wah, jadi benar-benar nih warga Jawa Barat khususnya diperhatikan. Masih ada waktu tanggal 11 April sampai 6 Juni. Yang punya utang pajak, tunggakan, datang. Bayar tahun 2025. Enak sekali jadi warga Jawa Barat. Iya dong, enak karena gubernurnya selalu bikin enak. Oke, Kang Deddy, terima kasih sekali loh atas waktunya sudah menerima kita di Karesidenan Purwakarta ini. Kantor Gubernur Wilayah Sunda Kaler. Kantor Gubernur Wilayah Sunda Kaler ya. Jadi nanti warga Jawa Barat udah ngerasain nih yang di Bekasi biasanya, Bogor yang nggak kebagian tuh. Pasti gubernurnya akan main ke sana semua wilayah, ke 5 wilayah keliling ya Kang ya. Jadi nggak cuma Bandung lagi ya. Iya. Oke, terima kasih. Jawa Barat. Yang paling penting ini adalah poinnya adalah Kang Deddy membangun Jawa Barat dengan membangun budaya masyarakatnya. Iya, dan budaya itu bukan kesenian, tapi merubah perilaku hidup. Itulah kebudayaan. Itu penting ya, merubah perilaku hidup menjadi lebih baik lagi pastinya. Baik, terima kasih Pak Gubernur, selamat malam. Terima kasih pemirsa, demikian perbincangan saya dengan Deddy Mulyadi, Gubernur Jawa Barat. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bisa memberikan manfaat untuk kita semua. Saya Dwi Anggia, saya tutup. Sampai jumpa pekan depan.